Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Gimana kabar adik? Puji Tuhan kabar baik Kak. Syukur sudah. Kenapa ini hanya sedikit saja? Kalau itu kelas tulis nama menjelaskan. Iya memang kita ada bagi komentar Kak. Oh, mantap sekali. Apakah adik-adik sudah berdoa? Sudah Kak. Tadi sebelum saya masuk, guru sampai masuk. Apa Abi? Nonton partikel. Kak. Saya baik. Apakah adik-adik sudah siap belajar hari ini? Siap Kak. Adik-adik di sini semuanya orang tuanya pegawai atau? Petani Kak. Oke, sama juga dengan Pak Guru. Orang tuanya Pak Guru juga petani. Adik-adik itu harus punya motivasi untuk tetap semangat untuk sekolah sampai sukses. Iya. Supaya akhirnya nanti orang tua itu tidak sia-sia. Iya Kak. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang gerak. Iya Kak. Adapun kita punya tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami apa itu gerak dan bagaimana fungsi gerak dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu gerak? Tidak tahu Pak. Oke, adik yang silakan. Gerak adalah suatu perpindahan yang dialami oleh benda dan meninggalkan titik acuan. Oke, apa yang disampaikan oleh adik Yanis itu tepat sekali. Jadi gerak adalah perubahan kehidupan suatu benda itu terhadap titik acuan. Misalnya ada satu benda di sini. Dari titik A dan di sini ada titik B. Ini merupakan benda satu benda. Ini lintasan. Lalu ini benda bergerak dan berpindah di titik B. Jadi benda ini bergerak dari titik A ke B itu meninggalkan lintasan. Jarak dari titik A ke titik gerak itu ada dua ya. Gerak menurut keadaan benda sama gerak menurut bentuk lintasan. Dan gerak menurut keadaan benda sendiri itu dibagi atas dua bagian, yaitu di mana gerak yang sebenarnya itu dan gerak yang kita lihat itu dapat terjadi, yang kita lihat dengan mata telanjang begitu. Itu misalnya itu ini buah yang jatuh dari pohon yang begitu. Adik-adik ada yang pernah pencet kelapa? Kalau ada yang pernah pencet kelapa itu yang jatuhkan buah kelapa dari atas pohon sampai ke tanah itu yang gerak yang sebenarnya itu yang kita lihat dengan mata telanjang. Sementara gerak semu itu adalah ini gerak yang dapat dilihat dan tidak terjadi. Mungkin kedengarannya agak sedikit aneh. Gerak yang dapat dilihat tapi tidak terjadi. Ada yang bisa memberikan contohnya bagaimana itu? Kalau tidak ada yang bisa memberikan contoh, Pak Guru akan memberikan contoh yang paling konkret. Setiap hari itu kan pasti ada dari pagi, siang, sore, dan hingga matahari terbenam begitu. Kita itu pasti berpikir bahwa matahari yang bergerak, sementara bukan matahari yang bergerak. Yang bergerak itu adalah bumi. Yang bumi itu sedang berrotasi begitu, sehingga adanya siang dan malam. Selanjutnya gerak menurut bentuk lintasan. Gerak menurut bentuk lintasan sendiri ada 4 ya. Gerak lurus sendiri adalah gerak yang terjadi pada lintasan lurus. Ada yang bisa memberikan contohnya gerak lurus? Silakan yang bisa memberikan contoh, silakan angkat tangan. Saya Pak. Kita berjalan ke arah depan, kita akan lurus tuh. Ada yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Bisa lihat pada dari kereta api. Oke, baik. Jadi contoh yang adik-adik sampaikan itu benar. Kalau gerak lurus adalah gerak yang terjadi pada lintasan lurus. Misalnya motor atau mobil yang bergerak maju begitu. Yang kedua ada gerak melingkar. Gerak melingkar itu adalah gerak yang terjadi dan membentuk lingkaran pada titik yang tetap. Ada yang bisa memberikan contohnya?
Kalau ada silakan tanda tangan. Kalau jam-jam. Jarum jam itu bagaimana? So kan kalau jam itu kan jam berotasi gitu. Ya. Melingkar. Ya. Itu. Contoh dalam ini. Oke, baik. Jadi gerak melingkar itu contohnya benar sekali yang disampaikan, yaitu pada jarum jam. Jarum jam kan memiliki satu titik yang tetap dan jarumnya itu berputar melingkar. Itu yang dinamakan gerak melingkar. Selanjutnya ada gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gerak yang membentuk sudut elevasi terhadap bidang horizontal. Jadi dia bergerak, kalau yang gerak parabola itu misalnya dari sini, titik sini, dia bergerak seolah-olah membuat setengah lingkaran. Ada bisa memberikan contohnya? Oke, baik, kalau tidak ada contoh gerak parabola itu, adik-adik pernah menonton main bola? Pernah Pak? Pernah melihat pemain itu menendang bola melambung ke udara kan? Iya dia Pak. Ketika pemain bola menendang bola itu dan melambung ke udara, pasti bola itu akan jatuh dan membentuk setengah lingkaran seperti ini. Iya Pak. Begitu. Dan gerak itu membentuk yang namanya gerak parabola. Begitu. Iya Pak. Selanjutnya ada gerak tidak beraturan. Kalau gerak tidak beraturan itu contohnya mobil yang direm mendarat. Adik-adik sini kan ada yang bisa bawa motor. Iya, iya Pak. Adik-adik itu ketika berjalan bawa motor begitu kaget-kaget berhenti direm begitu. Itu yang dinamakan gerak tidak beraturan. Adik-adik, pada umumnya gerak itu dibagi atas dua bagian, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus. Termasuk yang pertama, Iya Pak. gerak lurus beraturan. Sesingkat saya di sini. Iya Pak. Gerak lurus beraturan itu adalah suatu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan besar kecepatannya tetap atau selalu sama, begitu adik-adik. Itu contohnya, ada yang bisa menyampaikan contohnya begitu sebelum Pak Guru menyampaikan contohnya sendiri. Gerak lurus beraturan. Kalau ada yang memberikan contohnya silakan angkat tangan. Oke, silakan adik Janus. Gambar, bisa gambar. Silakan. Boleh. Misalnya di sini adalah titik acuan. Mobil ketika bergerak dari sini, dia berbentuk lintasan garis lurus. Dan dia tidak akan berubah atau dia gerak lurus yang beraturan, artinya tidak mengalami hambatan ataupun misalnya ada palang dia mengerem sejenak itu tidak ada hambatan. Oke, Mungkin baik. seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih adik Janus. Jadi apa yang disampaikan oleh adik Janus itu sudah benar. Hanya saja Pak Guru perlu sampaikan yang lebih terperinci lagi begitu. Gerak lurus beraturan itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang mengendarai motor atau mobil itu pada kecepatan yang tetap dan pada lintasan yang lurus. Kan tidak mungkin lintasan yang tidak lurus kita memiliki kecepatan yang tetap kan? Iya Pak. Jadi misalnya mobil itu memiliki kecepatan 20 km per jam. Jadi dari dia kan start kan begitu. Nah, dia mencapai satu lintasan lurus di mana kecepatannya akan tetap, yaitu 20 km per jam misalnya dari sini ke sini kan, ke sini. Nah, dengan kecepatan 20 km per jam. Itu dari sini ke sini itu dia tetap 20 km per jam tidak berubah. Itu yang dinamakan gerak lurus beraturan. Iya Pak. Jadi kadang-kadang untuk menghitung gerak pada kecepatan tetap itu yang digunakan bersamaan adalah V sama dengan S per T, di mana kecepatan V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon, S adalah jarak dalam meter, dan T sendiri adalah waktu dalam sekon. Dan untuk menghitung kecepatan rata-rata, kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. V sama dengan Delta S per S total
sementara T total adalah waktu total. Di mana S total itu diperoleh dari S1 tambah S2 tambah S selanjutnya begitu. Sementara T total itu diperoleh dari selanjutnya begitu. Oke, yang kedua kita masuk di gerak lurus berubah beratur. Sekarang kita masuk yang kedua. Gerak lurus berubah beratur. Saya singkat saja di sini ya, GLBB. Iya, Pak. Di mana GLBB sendiri itu adalah gerak lurus yang memiliki perubahan kecepatan setiap sekon atau percepatan yang selalu tetap. Di mana percepatan sendiri itu adalah pertambahan kecepatan setiap waktu pada benda yang bergerak, dan perlambatan adalah percepatan yang bernilai negatif. Untuk GLBB bisa dirumuskan sebagai berikut. Oke, GLBB sendiri itu dirumuskan sebagai berikut. Di mana VT itu adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, dan V0 itu adalah kecepatan awal sama juga dalam meter per sekon. A itu sendiri adalah percepatan dalam meter per sekon kuadrat, dan T itu adalah waktu dalam sekon. Untuk itu di sini kita punya contoh soal. Oke, jadi pertanyaannya adalah seorang anak yang meluncur maju seperti di gambar tanpa menarik sepedanya. Jadi tentukanlah jenis gerak yang terjadi pada anak tersebut dari titik A ke titik B dan titik C dan ke titik D begitu. Iya, Pak. Jadi kita menghitung itu kita menentukan jenis gerak itu dari titik A ke titik B dan dari titik C ke titik D. Oke. Kira-kira gerak apa jenis gerak apa yang terjadi dari titik A ke titik B? B dengan C, Pak. GLBB. Iya, GLBB dari titik A ke titik B. GLBB itu kan GLBB ada dipercepat dan diperlambat. Apakah GLBB dipercepat atau Kalau GLBB dari A ke B itu gerak GLBB dipercepat. Kalau dari C ke B ke C itu standar, dari C ke D itu diperlambat. Oke, baik. Saya menuliskan jawaban. Oke. Jadi gerak dari A ke B itu adalah GLBB dipercepat karena medan menurun. Dan gerak C ke D yaitu GLBB diperlambat karena medan mendaki atau tanjakan. Apakah sekarang saya tanya ini, saya sengaja tulis tidak terlalu jelas ini jawabannya supaya saya bisa melemparkan ke adik-adik begitu. Iya, Pak. Di sini kan dari A ke B itu dipercepat karena medan menurun. Apakah kecepatan yang dialami benda itu bertambah secara teratur atau tidak? Di sini, Pak. Bisa tambah, Pak. Bertambah secara teratur ya. Iya, Pak. Kenapa bisa bertambah secara teratur? Oke, jadi kecepatan bertambah secara teratur itu karena sepeda yang dikendarai oleh anak tersebut tidak dikayu begitu, tidak mengayu sepedanya begitu, jadi dia hanya bertambah secara teratur. Kalau misalnya dia tambah mengayu sepedanya lagi begitu, berarti dia akan bertambah secara tidak teratur begitu. Sementara gerak C ke D yaitu gerak lurus berubah beraturan diperlambat karena medan mendaki atau tanjakan sendiri itu kecepatan benda menurun secara teratur karena sama juga sepeda dikendarai oleh anak tersebut tidak dia tidak mengayu sepedanya begitu, jadi dia menurun secara teratur begitu. Atau saya bacakan saja soalnya ya. Baca saja, Pak. Nanti saya baca dan adik-adik harus memahami ya, karena nanti akan ada yang saya tanyakan. Iya, Pak. Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 36 km per jam. Jika jarak yang ditempuh Budi 250 meter, maka tentukanlah berapa lama waktu Budi. Sudah jelas soalnya kan? Ulang, Pak. Oke. Saya ulang ya.
Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 36 km per jam. Sudah? Sudah. Jika jarak yang ditempuh Budi adalah 250 meter, maka tentukanlah berapa lama waktu Budi. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Di sini yang diketahui apa? Kecepatan, Pak. Yang diketahui itu pertama adalah V, kecepatan. Berapa kecepatannya? 36. 36 km per jam. Karena kecepatan itu dalam satuan meter per sekon, maka kita harus membawa konversikan 36 km per jam itu ke dalam meter per sekon. Jadi 36 km per jam itu sama dengan 36 kali 1000 meter bisa. Iya, Pak. Bagi 1 jam itu berapa detik? 3.600. Oke, 3.600. 3.600 sekon. Iya, Pak. Jadi 36 kali 1000 itu 36.000. Kita 36.000 kita bagi dengan 3.600 itu sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kecepatan di sini kita sudah ketahui bahwa yaitu sama dengan 10 meter per sekon. Yang diketahui selanjutnya itu adalah Jarak. jarak. Oke. Yes. Yes. Jaraknya sama dengan berapa? Frontier kita sudah baca. Oke, jarak itu 250 meter. Yang ditanya sini apa? Waktu, Pak. Waktu T. Di sini persamaannya bagaimana? Silakan. Oke, jadi kalau sudah lupa persamaannya, S sama dengan V kali T. Jadi S kan sudah kita ketahui 250 meter. Oke, kita turunkan di sini 250 meter. V kan tadi kita sudah ketahui 10 meter per sekon. T kan belum kita ketahui atau T sendiri yang kita cari. Jadi T sama dengan 250 meter bagi 10 meter per sekon kan. 250 bagi 10 itu berapa? 5. Oke, benar sekali. Jadi waktu yang dibutuhkan Budi itu yaitu 25 sekon. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Apakah dari yang Pak Guru jelaskan dari awal sampai terakhir itu ada yang dibingungkan? Kalau ada yang dibingungkan silakan ditanya. Sudah paham semua, Pak. Oke, baik. Sekarang Pak Guru bentuk kalian dalam 2 kelompok. Pak Guru akan membagikan tugas. Minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Pak. Pak Guru akan memberikan. Di sini ada 5 orang. Kita bagi 2 kelompok. Ada 2 orang, ada yang 3 orang. Itu tugasnya ada di halaman terakhir. Coba dibuka dulu. Jangan sampai ada jalan itu. Ada 2 nomor. Iya, ada 2 nomor tugasnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Dan kelompoknya sudah diketahui masing-masing kan? Iya, Pak. Silakan duduk kembali seperti semula. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, jadi Pak Guru akan menyimpulkan materi kita pada hari ini adalah tentang gerak. Nah, di mana gerak sendiri adalah perubahan kehidupan suatu benda terhadap titik acuannya. Begitu. Jadi adik-adik, gerak itu kita tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita lihat motor atau mobil sedang berjalan begitu. Begitu. Kaget-kaget dia rem,
laju lagi dari kecepatan sebelumnya begitu. Jadi dalam pemikirannya kita itu kita bisa berpikir, oh itu ternyata yang dinamakan gerak lurus beraturan, itu yang dinamakan gerak lurus beraturan begitu kan. Oke, materi kita pada hari ini sampai di sini.